Dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Kalau melihat dari ramalan cuaca yang dirilis oleh sahabat-sahabat di BMKG Juanda untuk kawasan Sidoarjo mulai dari pagi sampai dengan malam nanti ya, informasinya cerah dan berawan ya. Jadi cerah dan berawan. Mudah-mudahan aktivitas pagi hari ini dan juga suasana mood Anda pagi hari ini juga cerah dan selalu happy. Dan seperti biasa di hari Sabtu pagi untuk interval waktu jam 7 sampai jam 8 pagi kita ada Digital Business Series bersama Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Tema kita adalah cara mendaftarkan usaha Anda di Google Businessku atau di My Google Business. Dan untuk acara ini juga bisa Anda dengarkan di Praja Angkasa Trenggalek, Ersal FM Nganjuk dan RGR FM Tulungagung. Anda juga punya peluang untuk bertanya di 0821 3264 109 SMS atau WA atau on air langsung di 031 896 1514. Dan juga Anda juga bisa melihat tampilan visualnya ya di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter Susi_visual. Sementara untuk YouTube karena ada kendala ini, jadi silakan Anda bisa akses channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel, biasanya di Suara Sidoarjo Live. Saya langsung saja sapa Pak Idham. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Panji. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Iya, ini tumben, ini biasanya kita visual, ini audio. Ya, ada sedikit insiden dari sisi saya ya. Oh begitu ya. Tapi apapun itu is okay karena kita masih bisa memakai banyak strategi begitu ya. Seperti orang berbisnis kan harus punya banyak strategi dan juga cara untuk mempromosikan usahanya. Nah, tema kita ini terkait dengan bisnis kita apapun itu, baik skala kecil maupun menengah, besar. Kalau kita bisa existing di Google itu kan luar biasa. Nah, cara mendaftarkan usaha di Google Businessku. Monggo Pak Idham. Ya, sahabat, pagi ini masih berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, ini tapi kita mulai praktek. Jadi materinya, topiknya pagi ini adalah cara mendaftarkan usaha Anda di Google Businessku atau Google My Business. Usaha pasti macam-macam, apa yang tadi diutarakan Mas Panji, bisa mikro, UMKM kan mikro, terus kecil, menengah, UMKM, kecil menengah gitu ya. Jadi segala usaha bisa, bahkan dari rumahan misalnya garasi, sampai ke perusahaan besar pun bisa. Nah, nanti akan saya kasih contoh, mungkin minggu depan langsung live gitu, langsung live dan baru ya, tapi pagi ini saya akan kasih contoh yang sudah berhasil. Nah, jadi sebelum sahabat masuk ke Google Businessku dalam bahasa Indonesianya atau Google My Business, tinggal ketik aja tuh di kolom search engine Google Businessku atau Google My Business kalau kita mau pakai bahasa Inggris. Tapi saran saya ya bahasa Indonesia aja, Google Businessku. Nah, ketika sudah masuk ke linknya Google Businessku, ada tampilan tuh Google Businessku. Jadi menarik nih, tampilan pertama ada seorang ibu-ibu pas ini pelaku UMKM sedang masukkan keripik nih, Tintin Chips Kitchen. Nah, jadi nggak melulu perusahaan besar di tampilan Google Businessku, nanti kan ujung-ujung ke Maps gitu ya. Jadi tujuan Google Businessku ini sebenarnya ke Maps, tapi nggak selalu ke Maps. Nanti di ujung-ujung kita bisa buat website. Jadi Google Businessku ini menyediakan namanya website builder. Jadi kita bisa create, tinggal
klik aja ya, atau drag gitu, namanya website builder. Jadi kalau kita buat suatu website dulu dengan programming ya, dengan coding. Jadi ada dua mazhab nih, Mas Panji. Satu dengan website builder, itu gampang seperti iklan-iklan apa ya, Wix gitu ya. Kalau sahabat pernah dengar Wix, itu tinggal geser. Nah, ada satu lagi menggunakan coding, pakai framework namanya. Mau pakai framework PHP apa gitu ya, terus pakai Java segala macam. Di Java dan PHP itu ada framework. Itu agak ribet, sekarang udah mulai ditinggalin ya, kecuali kita buat websitenya mau lebih canggih lagi, pastinya butuh coding gitu ya, coding sana sini. Atau mau interfacing ke back-end application, pastinya ada coding gitu ya, nggak mungkin pakai website builder. Nah, tampilan depannya begini nih di Google Business School. Jadi dengan akun Google Business School, kita tidak hanya mendapatkan listingan bisnis, jadi istilahnya listingan bisnis, Google Listing. Jadi profil bisnis kita yang gratis ini memungkinkan kita secara mudah menjangkau pelanggan di Google penelusuran, ini pakai bahasa Indonesia ya. Maksudnya Google Search Engine dan Google Maps. Nah, ini. Jadi ada dua tempat ya, istilahnya dua platform, walaupun sama Google juga. Satu ketika orang mencari di Google Search Engine itu di kolom pencarian, dan satu lagi di Google Maps. Agak beda tuh antara Google Maps atau dengan pencarian di kolom itu ya, dengan kata kunci. Nah, jadi kita bisa posting ya, sahabat, posting foto dan penawaran pastinya ke profil Google Business School untuk menampilkan keunikan bisnis kita dan memberi pelanggan alasan untuk memilih kita ya di setiap waktunya, kapan aja. Jadi pelanggan kita siap berinteraksi nih ketika kita setting Google Business School, melalui ada tombol telepon nantinya, terus bisa SMS, pasti SMS melalui telepon tadi, bahkan klik ke WA, atau penulisan ulasan, review, atau komen gitu ya. Dan ini dengan lebih banyak cara untuk bertransaksi, jadi kita bisa melakukan lebih banyak bisnis lagi. Ini ya, jadi ini bukan lagi sekedar listingan lokal aja. Jadi istilahnya itu Google Business itu lokal bisnis, atau secara teknis itu lokal SEO, Search Engine Optimization, atau localization. Kita udah bahas panjang localization tuh dari content marketing yang secara localization, jadi content marketing yang dulu tuh ada localization, ada storytelling, dan personalization. Jadi saat ini, apalagi di saat COVID-19 pandemic, localization tuh penting banget, karena orang tuh ada masalah physical distancing, nggak mau jauh-jauh dari rumah. Jadi cukup ketik di Google Maps, cari yang terdekat, atau dalam bahasa Inggris near me. Jadi bukan saat ini sih, udah lama localization tuh berpengaruh banget gitu ya, karena orang mau cari yang terdekat, termudah, dan tercepat. Nah, tadi ya, seperti yang saya bilang, kita bisa buat situs pertama kita secara gratis. Ya. Nah, ini coba saya mau lihat ini deh, mau lihat FAQ ya, frequently asked question. Jadi coba saya baca di sini. Jadi apa yang dimaksud dengan Google Business School dan apa manfaat bagi kita ya. Jadi Google Business School, kata si Google, adalah fitur gratis yang memungkinkan Anda mempromosikan profil bisnis dan situs ya. Jadi ada dua ya, sahabat ya, ada profil bisnis itu sendiri dengan alamat, nomor telepon, ada websitenya apa enggak, dan situsnya gratis di Google penelusuran dan Google Maps. Jadi dengan akun Google Business School, Anda bisa melihat dan menjangkau pelanggan, memposting pembaruan ke profil bisnis, dan melihat cara pelanggan berinteraksi dengan bisnis Anda di Google. Caranya dengan komen tadi. Jadi pelanggan memberikan komen, memberikan review, jadi kita tahu seberapa banyak pelanggan. Ya, halo Pak Idam. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan Pak Idam. Dan kita masih berbincang dengan Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup di Digital Business Series
bagaimana cara usaha untuk mendaftar di Google Business School ya. Dan kita nanti akan coba menghubungi kembali dengan Pak Idam Azhari. Kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, lalu pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang Anda bisa laporkan melalui aplikasi e-lingkungan. Atau kalau di Play Store itu tulisannya e-link, E-L-I-N-G-K. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan NIK. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo mengajak kepada semua warga Sidoarjo yang sudah terdaftar dan memiliki hak suara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkades serentak. Ingat, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Mari datang ke TPS yang terdekat. Di setiap RW itu ada TPS-nya. Suara Anda menentukan pemimpin desa Anda ke depan. Ingat, memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mematuhi protokol kesehatan, ikuti setiap arahan dari petugas di TPS, jangan berkerumun, dan setelah selesai menggunakan hak suaranya, ingat segera kembali ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk, berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali.
Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa, baik itu di Sidoarjo, di Trenggalek, Tulungagung maupun di Nganjuk ya. Anda masih bersama di Digital Business Series bersama Muhammad Idam Azari, praktisi dan coach digital marketing and digital startup. Kita masih ngobrol tentang mendaftarkan usaha Anda di Google Business School, karena kita tahu bahwa untuk promo usaha kita itu sekarang sudah mengalami pergeseran. Jadi tidak hanya kalau dulu itu istilahnya sebar brosur, kemudian pasang iklan di koran, mungkin itu masih dilakukan oleh beberapa orang ya, tapi adalah langkah cara praktis, yaitu dengan cara mendaftarkan usaha kita di Google Business School. Pak Idam? Ya, halo Pak Idam. Nyambung tapi suaranya beliaunya nggak muncul ini. Pak Idam, dengar suara saya? Baik, coba saya putus dulu, nanti bisa dihubungi kembali karena secara visual memang ada gangguan ini dengan Pak Idam, jadi ini secara audio saja. Anda sahabat tentunya bisa manfaatkan untuk bertanya sesuai tema kita untuk pagi hari ini di 0821 3264 109, 0821 3264 109, atau juga melalui Facebook kami ya di LPPL Suara Sidoarjo. Dan saya sudah tersambung ini dengan Pak Muhammad Idam Azari. Baik, Pak Idam. Ya, Mas Panji. Mohon maaf, ya? tadi sempat terputus ini. Iya, teknologi analog ini seharusnya nggak terputus ya. Betul. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai 5G ini akan semakin lebih ini lagi ya. Nah, ini sedikit nih, Mas Panji dan sahabat. Ini sebentar Pak Idam. Ini kebetulan operator juga mau beli smartphone yang bisa mensupport 5G ini, Mas Franky ini. 5G ya, oke. Mau nabung-nabung dulu katanya. Monggo Pak Idam. Ya, tadi yang dibilang Mas Panji dengan brosur, dengan apa segala macam lah, dengan bentuk-bentuk yang pasang iklan di manual, koran, gitu ya. Iklan koran. Tapi kan radio enggak ya, radio kan udah menyatu dengan digital. Betul. Dengan slogannya Radio Suara Sidoarjo apa Mas Panji, ada slogannya digital saya lupa ya. Yang kalau slogannya sih informatif, cerdas, menghibur. Cuma yang untuk tagline itu ya. Yeah. Artinya kan multi platform radio. Multi-platform artinya platform digital ya. Digital bisa di Facebook fanpage, bisa di Instagramnya sendiri, terus ada Twitter ya Mas Panji ya. Terus YouTube Live. Sekarang kalau mau kita konferensi ini pakai Zoom, IP dipakai, kemarin pakai Line, banyak sekali ya. Saya baru tahu radio sebanyak ini. Biasa Zoom call ini kan radio Sidoarjo benar-benar ini ya, benar-benar digitalnya hebat lah pokoknya deh. Oleh hampir semua platform itu dihajar gitu ya. Oke, kita lanjut ya sahabat. Jadi sebelum kita ngoprek-ngoprek ya, dalam tanda kutip ngoprek-ngoprek Google Business School, coba deh perhatikan dulu FAQ ya, frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa aja yang diutarakan oleh pelanggan atau yang mau setting Google Business School. Ini penting banget, jadi kita jangan langsung setting, tiba-tiba lupa akhirnya back lagi, lebih baik kita baca dulu. Nah, ini saya bantu deh baca ya. Tadi sudah Google Business School apa,
sekarang apa yang dimaksud dengan profil bisnis. Jadi profil bisnis Anda di Google yang diperoleh secara gratis ya, gratis membantu bisnis Anda ditampilkan pada saat paling dibutuhkan. Nah, saat pelanggan menelusuri bisnis Anda melalui search engine tadi ya, di kolom Google atau produk atau layanan seperti milik Anda di Google penelusuran atau Google Maps. Jadi ada dua ya, sahabat, melalui Google penelusuran, search engine, dan satu lagi Google Maps. Jadi katanya login ke akun Google Businessku untuk memperbarui alamat. Di sana ada alamat, ada nomor telepon, ada situs. Nah, ini penting nih jam buka ya, jam buka kan. Kalau website kan kita jarang ya ngasih jam buka ya, buat web bodo amat gitu ya. Tapi beda dengan Google Businessku, jamnya tuh harus gitu. Kalau nggak diisi ya nggak bisa lanjut gitu ya. Jamnya bahkan dari Senin sampai Minggu, dari jam berapa sampai jam berapa. Bahkan kalau dibilang tutup ya tutup aja gitu, close. Jangan jamnya diisi semua 24 jam gitu ya, jangan juga gitu ya. Yeah. Tapi beda dengan website yang kita create, kayak 24 hours deh, karena nggak disebutin jam kan. Beda dengan Google Business. Dan tadi ya jam buka dan sebagainya untuk membantu pelanggan ya, pelanggan menemukan dan berinteraksi dengan bisnis kita. Jadi sahabat pastikan untuk selalu memperbarui profil kita, ini penting nih. Misalnya nomor telepon berubah, terus websitenya mungkin berubah, terus jamnya berubah, apalagi saat pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi sahabat Mas Panji di Jakarta ada peraturan baru bahwa kantor tutup mulai kemarin nggak salah ya, tanggal 18 tutup sampai jam 7 malam Mas Panji. Ngeri ya. Semua kantor ya. Terus mall sampai jam berapa ya? Saya lupa, jam 9 kalau nggak salah ya. Jadi gara-gara COVID-19-nya ya melonjak lagi ya seperti biasa. Di negara lain juga ada second wave ya, jadi bukan kita aja. Mereka udah first wave, sekarang mereka udah, bahkan di Jerman tuh second wave, naik lagi gitu ya. Oke, terus pertanyaan apa aja yang diajukan oleh pelanggan? Apa yang dimaksud dengan situs bisnis Google? Nah, ini penting nih. Setelah kita setting Google Businessku atau Google My Business, nah di situ nanti ada feature kita bisa buat web ala Google Businessku. Jadi situs bisnis Google adalah situs profesional gratis ya sahabat ya untuk bisnis kita yang bisa disiapkan dalam waktu singkat. Karena pakai website builder ya platformnya, tinggal klik aja, pilih warna, pilih font, gampang deh pokoknya. Karena cuma satu halaman, jadi istilahnya one page atau sales page atau landing page. Biasanya kalau satu halaman itu cenderung langsung jualan ya. Beda dengan blogging saya kan page-nya banyak ya. Jadi orang tujuan hanya membaca, beda dengan Google Businessku hanya satu halaman dan itu hard selling langsung jualan karena ada jam bukanya, ada fotonya. Kalau mau beli hubungi siapa. Dan selanjutnya ya tadi ya. Jadi kita bisa memilih dari berbagai tema situs. Jadi ada themes-nya warna coklat kah, orange segala macam, terus gambarnya seperti apa. Dan itu tujuannya untuk menawarkan kepada pelanggan beberapa cara untuk menghubungi Anda. Tadi ya, bisa melalui call, bisa melalui ada tombol telepon nanti di sana. Terus ada klik to WA, bisa klik to website kita pribadi atau yang berbayar. Selain Google Businessku web tadi yang gratis. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari pelanggan misalnya, bagaimana cara Google Businessku membantu saya menjangkau lebih banyak pelanggan? Nah, ini menarik nih. Jadi jangan hanya setting, setelah itu tinggal gitu ya. Kick and rush gitu ya, set and forget. Jadi setelah set dilupain gitu ya, ditinggalin ya, nggak bisa, nggak ada gunanya kita setting, terus ditungguin aja. Kok nggak dapat ya? Ya nggak dapat lah, orang nggak posting setiap hari, nggak konsisten. Jadi begini. Jadi kata Google Businessku, jadi Google Businessku memberi Anda kemampuan untuk menarik perhatian dan berinteraksi dengan pelanggan saat mereka menelusuri bisnis Anda di Google. Jadi profil bisnis memberi Anda peluang untuk hadir ya, online presence di Google penelusuran dan Google Maps, sehingga Anda bisa merespon ulasan, review dari orang, memposting foto produk, pastinya harus setiap hari konsisten atau penawaran spesial. Nanti ada pilihan nih. Ada posting foto tok doang, ada penawaran spesial,
ada seperti artikel ya, cuman panjangnya kalau nggak salah hanya 1.500 kata. Beda ya, 1.500 kata itu malahan lebih sedikit dari captionnya Instagram. Kalau di LinkedIn lebih sedikit lagi, kalau nggak salah 1.200 kata. Beda dengan web itu bisa ribuan kata ya, gitu. Yeah. Di sana bercerita. Lebih mending daripada Twitter 160 karakter. Ya, itu lebih kecil ya, cuman sangat tajam ya Mas Panji. Sorry. Sekali ngomong tuh orang tajam-tajam karena terlalu pendek kali ya. Betul. Langsung nusuk gitu ya. Langsung nusuk ya. Karena terlalu pendek gitu ya. Jadi lebih aman kita menggunakan blogging, kita bisa bercerita ya. Jadi kemungkinan untuk dibully orang itu sedikit ya, karena orang lebih enak membaca panjang gitu. Dibanding kalau baca sedikit, kalau orang baca sedikit kan kita cenderung memancing kita untuk berkata yang tanda kutip tidak enak gitu ya. Makanya ke Twitter kebanyakan politisi gitu ya. Tadi sampai mana ya? Tadi ya foto produk, penawaran spesial, atau menambah mengedit detail bisnis boleh ya, kalau mengganti nomor telepon, mengganti web kita, bahkan jam yang penting ya. Misalnya ada peraturan di Sidoarjo atau di Surabaya atau Surabaya Raya, peraturan gubernur menetapkan atau Bupati Sidoarjo menetapkan bahwa jam buka toko harus sampai jam 7 malam. Nah, kita harus rubah tuh jamnya. Buru-buru dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Misalnya buka jam 9, tadinya sampai jam 10 malam, dirubah langsung. Setelah itu diupdate. Jadi jangan lupa ya sahabat ya, jangan sampai kita kesannya dalam tanda kutip menipu pelanggan gitu ya. Loh, pelanggan lihat, tuh kan ada peraturan bupati nih, sampai jam 7 malam harus tutup. Kenapa ini jamnya sampai jam 12 malam? Pasti kita nggak update. Yang akhirnya orang meninggalkan bisnis kita gara-gara kita nggak update ya sahabat ya. Nah, ini menarik lagi nih, pertanyaan dari pelanggan, bukan pelanggan ya, bagi yang baru mau setting, apakah Google Business School memiliki aplikasi seluler? Nah, coba kita lihat ya. Ya, dan aplikasinya gratis. Jadi sahabat bisa melalui laptop gitu ya, setting di laptop, atau di tab gitu ya, yang lebih besar lagi, atau yang lebih kecil tuh menggunakan HP. Kalau HP pastinya melalui Google Play Store ya. Iya. Yeah. Nah, itu malah lebih mudah ya, cuman ya ukurannya kecil lah biasalah. Kalau laptop kan lebar gitu ya. Ya kadang susah juga orang settingnya. Jadi gratis ya. Jadi agak gede ya Mas Panji. Harus ekstra cermat dan jeli nih untuk ngetik bisnis kita kalau lewat sudah berumur Mas Panji. Karena takutnya typo nanti di situ. Betul penting ya. Takutnya typo atau salah ketik gitu ya. Kita tuh sambil udah setting, udah selesai, lupa lagi yang udah typo itu nggak kita update. Itu gratis ya, semua gratis sahabat. Jadi kita bisa melakukan segala hal nih, seperti yang sudah kita lakukan di akun web kita, yang kemarin kita bahas melalui WordPress, dan beberapa hal lainnya menggunakan aplikasi Google Business School. Jadi fitur-fitur yang ada di di mobile ya, sama persis dengan yang di laptop ya, karena ya aplikasi satu aja. Nah, ini menarik juga deh. Apa perbedaan antara Google Business School dan produk Google lainnya seperti Google Places, ada Google Places ya untuk bisnis, profil bisnis Google, listingan Google, atau halaman Google Plus. Wah, Google Plus sudah almarhum nih. Harusnya belum direvisi Google ya. Jadi kata Google Business School memungkinkan kita memanfaatkan kehadiran bisnis kita online present di Google dengan menggunakan akun Google Business School, menggunakan akun Gmail pastinya. Kita bisa mengelola dan memperbarui profil bisnis dan membuat situs untuk menarik perhatian dan berinteraksi dengan lebih banyak pelanggan. Jadi profil bisnis Google Business School mencakup apa yang dulu dikenal sebagai Google Places untuk bisnis, listingan Google, dan halaman Google Plus bisnis. Sekarang sudah digantikan dengan Google Business School karena berinteraksi dengan Google Maps. Terus pertanyaan lagi, berapa biaya untuk Google Business School? Ya gratis pastinya ya. Jadi semua orang bisa menggunakan Google Business secara gratis, benar-benar tanpa biaya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kadang-kadang kan ya Mas Panji ya, orang
ini settingnya berapa bayarnya gitu ya. Pikirnya bayarnya dulu ya, nggak nyoba dulu gitu ya. Makanya kita harus perhatikan kalau mau setting sesuatu itu kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul oleh pelanggan sebelumnya. Jangan kita asal setting aja. Nah, ini banyak pertanyaan nih, tinggal 4 lagi ya. Jadi apakah saya sebaiknya menggunakan Google Business Tools jika sudah memiliki situs? Nah, kan ada orang yang nggak punya situs, ada yang orang punya situs. Ya, profil Google Business gratis ini akan menyempurnakan situs Anda melalui peningkatan visibilitas situs bisnis Anda saat ini di Google Penelusuran dan Google Maps. Jadi kita bahkan bisa menambahkan link ke situs kita di profil bisnis. Nanti ada linknya, ada link situs kita apa, kalau udah ada. Kalau belum ada, kita bisa create menggunakan feature dari Google Business School. Terus apa yang harus saya lakukan untuk membuat situs bisnis? Setelah mendaftar untuk akun gratis Google Business School, membuat situs gratis, kami akan menarik detail dari profil bisnis kita untuk secara otomatis menghasilkan situs profesional yang sederhana. Sederhana ya sahabat ya. Jadi jangan samakan dengan website yang kemarin, itu kan berbayar. Pasti agak ribet, page-nya itu berlapis-lapis. Beda dengan Google Business School, hanya one page atau sales page ya, atau disebut landing page. Nah, one page atau sales page itu, landing page itu biasanya untuk berjualan, karena hanya satu halaman ya sahabat ya. Terus ada 4 pertanyaan lagi yang sering dilontarkan oleh pelanggan, bukan pelanggan ya, user yang akan mendaftar ke Google Business School. Apakah saya masih bisa menggunakan Google Business School jika tidak memiliki etalase bisnis? Nah, ini penting nih. Saya sering tanyain juga nih sahabat nih. Ya, bisa pastinya. Jadi baik Anda memiliki bisnis rumahan maupun bisnis jasa sistem panggilan. Sistem panggilan maksudnya misalnya Mas Panji hanya manfaatin alamat rumah gitu ya. Toh bisa juga. Jadi nggak perlu ada toko di rumah, nggak perlu ada setting garasi yang khusus untuk toko. Jadi cukup ya, bukan cukup, artinya kita bisa gunakan rumah, nggak peduli kita punya toko apa enggak, dengan alamat kita gitu ya. Jadi kita bisa mencantumkan detail bisnis Anda agar muncul di Google dengan atau tanpa alamat fisik gitu ya. Terus ada 3 pertanyaan lagi, mengapa saya perlu memverifikasi bisnis saya? Nah, ini penting nih. Jadi setelah kita setting selesai, pastinya butuh verifikasi dari Google, nanti dapat kartu pos, atau bisa langsung di-verify oleh Google melalui SMS, ada juga melalui email, atau langsung di-verify. Ketika kita menggunakan HP sendiri, biasanya langsung verify, beda dengan laptop. Kalau laptop biasa cenderungnya pakai kartu pos. Jadi verifikasi memungkinkan Google ya, kami di sini sebut kami, menginformasi bahwa Anda adalah pemilik bisnis yang sah gitu ya. Ketika kita sudah verify, itu sudah sah milik kita. Jadi analoginya atau berarti kalau kita sudah verify, artinya kita sudah punya toko loh sahabatku. Padahal toko fisik nggak ada, sah gitu ya. Jadi penting. Jadi bagi yang bermimpi dalam tanda kutip ingin punya toko, settinglah Google Business School. Kita dianggap verified oleh Google. Jadi sehingga kita memiliki izin ya, izin dari Google pastinya untuk mengelola profil bisnis Google kita. Jadi keamanan Anda penting bagi kami, kata Google, dan kami tidak ingin ada orang lain yang memperbarui profil bisnis Anda. Ini penting nih. Jadi mengenai verifikasi ya, verifikasi ketika kita sudah verifikasi, pastinya nggak ada orang yang mengklaim. Ketika sudah verify, arti kita sudah mengklaim bahwa bisnis dengan alamat yang kita setting adalah punya kita. Jadi orang nggak bisa semena-mena untuk mengklaim lagi gitu ya. Jadi begini sahabat, saya pernah kejadian dengan saya lupa mengklaim, tiba-tiba ada yang mengklaim Mas Panji, ngeri kan? Iya betul. Itu opportunity loss saya banyak loh, serius Mas Panji. Dan saya nggak bisa merubah sampai sekarang. Jadi itu Google My Business saya udah 5 tahun lalu ya sahabat ya, Mas Panji ya. Udah di halaman 1 Google, bahkan pencarian loh. Tiba-tiba dirubah orang Mas Panji. Ngeri kan? Karena saya lupa mengklaim ya. Mengklaim dengan verify. Biasanya ngeklaim itu kita dapat PIN atau langsung diklaim. Saya udah posting berhari-hari, tiba-tiba ada yang mengklaim.
sampai sekarang Mas Panji itu saya buat tapi punya dia gitu. Ngeri kan? Jadi hati-hati sahabat ya. Ini nih, penting banget nih. Menurut saya paling penting. Kemarin juga ada teman saya di komunitas nanya ke saya, Pak Idam, kok ini saya yang punya PT, kenapa nomor HP orang lain ya? Waduh, lebih ngeri lagi Mas Panji. Nah, Berarti itu. begini, jadi ada orang mengklaim atau ada orang yang mungkin nggak sengaja atau mungkin lawan bisnisnya. Oh, saya bilang aja, oh Pak, gini aja Pak, coba Bapak langsung klaim melalui email ya, email khusus gitu, bahwa ini benar PT saya. PT jelas loh Mas Panji, PT dia gitu. Dia punya PT. Dan dia kaget, tiba-tiba PT-nya dia itu bukan nomor HP dia. Ngerti kan? Berarti ada orang mengklaim. Saya nggak tahu sampai sekarang jawaban Google apa ya. Pastinya bisa dong, karena dia sah melalui notaris. Pasti kalah tuh yang mengklaim hanya melalui HP. Iya, betul. Oke, tinggal dua lagi ya, pertanyaan sering ditanyakan oleh pelanggan atau user yang baru mau setting. Jadi bagaimana cara memverifikasi bisnis saya ya. Jadi caranya mudah. Jadi untuk sebagian besar bisnis, Anda bisa memverifikasi kepemilikan melalui telepon tadi ya. Telepon, terus SMS, atau dengan meminta dan menerima kartu pos tadi ya dari Google ke alamat Anda. Kartu pos itu biasanya 4 hari ya, tapi kadang-kadang sih sampai seminggu atau 2 minggu. Paling lama sih 2 minggu ya. Kalau lebih dari 2 minggu, silakan sahabat untuk bertanya ke Google langsung. Jadi jangan malu-malu bertanya, karena kan di situ terus sampai 2 minggu ya, bahkan bisa lebih cepat. Nah, pertanyaan sering ditanyakan terakhir ini, bagaimana cara mendapatkan alamat email bisnis. Nah, ini penting juga nih, teman. Saya jarang ya pakai alamat dari Google ya. Saya biasanya pakai alamat Gmail aja gitu. Jadi gini ya sahabat ya. Jadi kita bisa mendapatkan alamat email bisnis dengan nama domain perusahaan kita, seperti nama @perusahaananda.com misalnya. Dan ini biasanya berbayar ya sahabat ya, karena kita beli domain melalui Google Business juga. Tapi saran saya sih beli domain sih bisa di mana-mana aja ya, bisa di hosting mana aja gitu. Karena kalau di Google kan kadang-kadang yang jawab ya bukan orang Indonesia kan. Nanti masalah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya agak ribet gitu ya. Nah sahabat, saya mau kasih contoh dua Google My Business yang sudah berhasil ya. Tapi sebelum saya kasih contoh Mas Panji, coba quiz ya Mas Panji ya. Quiz. Ya, monggo Pak Idam. Quiz pagi ini ya. Siap. Nyaris sama dengan yang minggu kemarin. Jadi sebutkan 4 aja dari top 10 skills of 2025 menurut World Economic Forum ya. Jadi ada 10, sebutkan 4 aja. Pertama, analytical thinking and innovation. 2, active learning and learning strategies. 3, complex problem solving. 4, critical thinking and analysis. 5, creativity, originality and initiative. 6, leadership and social influence. 7, technology use, monitoring and control. 8, technology design and programming. 9, resilience, stress tolerance and flexibility. 10, reasoning, problem solving and ideation. Jadi sebutkan 4 aja dari 10 tadi. Silakan jawab di IG saya nanti setelah acara ini selesai. Sebelum menjawab, follow dulu IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan juga IG saya pastinya @idhamazari, dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.anzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Nah, saya mau kasih contoh yang berbahasa Indonesia ya, sahabatnya ini berhasil ya. Berhasil, dua-duanya bisnis fisik, yaitu pasir putih gitu ya. Jadi bukan jasa. Saya mau kasih contoh ya sahabatnya, bagaimana ini berhasil setelah saya setting. Coba saya lihat dulu capture-nya. Nanti minggu depan kita coba live ya Mas Panji dengan bisnis baru ya. Yeah. Kebetulan saya lagi ini Mas Panji lagi bangun baru nih, makanya saya kasih contoh baru gitu ya. Bisnis apa ini? Properti atau bisnis ini? Jasa. Oh, saya kira bisnis properti. Oh enggak, jasa. Jadi kebetulan alamat rumahnya udah ada ya kebetulan ya. Dan pastinya bukan di rumah saya, di rumah teman saya gitu ya. Numpang gitu ya.
bukan numpang sih, kerjasama. Saya kasih contoh yang berbahasa Indonesia, sahabat. Kita mulai ya. Pastinya sahabat mengetik di kolom Google dengan kata kunci Google My Business untuk mencari aplikasi tersebut atau Google Business Go. Nah, udah dapat nih, jret gitu ya. Jadi ada tulisan Google Business Go. Dorong interaksi pelanggan di Google, tinggal klik aja. Ketika sudah klik, pastinya masuk ke halamannya Google Business Go. Di sini tertulis kalau bahasa Indonesia ada tombol login dan kelola sekarang. Silakan tekan tombol login atau kelola sekarang, dua-duanya sama aja, masuk ke akun Google. Nah, ini langsung di halamannya cari dan kelola bisnis Anda ya. Jadi dia ada kolom kosong, masukkan nama bisnis. Jadi harus siapkan nih sahabat, nama bisnisnya apa? Misalnya roti Mas Panji, ketik aja gitu ya. Ini bukan alamat seperti alamat email ya, tapi nama bisnis gitu ya. Yeah. Nama bisnisnya apa gitu. Misalnya jasa Mas Panji gitu. Jasa apa misalnya? Jasa MC Panji gitu ya. Setelah ketik nama itu, bisa 2 kata, bisa 3 kata, bisa 1 kata. Nanti udah muncul nama bisnisnya apa gitu ya. Di sini disebutkan nih pasir putih ya. Di sini disebut Maras Pasir Putih. Dan berikutnya kita tekan tombol klik berikutnya, disebutkan pilih kategori yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Kategorinya apa nih? Karena yang di pasir, pilihannya banyak nih sahabatnya. Kita ketik pasir, di bawahnya ada suggestion, ada industri pasir, ada bahasa Inggris nih, plastic resin manufacturer, ada plastic product supplier, terus ada pemasok tiram juga ya, apa hubungannya pasir sama tiram nih. Terus ada plastic bag supplier, dan seterusnya ya. Di sini saya pilih, terus saya ketik kata jual, ada penjual lotre ya. Ada penjual aksesori jakit, ada mesin jual otomatis kopi, ada mesin jual dan seterusnya ya. Bahkan ada jasa les privat, ada pilihannya. Jadi kita bisa pilih ya, jangan tulis sendiri. Jadi sebelum kita ngarang-ngarang gitu, tinggal kita lihat suggestion di bawahnya apa gitu ya. Nah, terus saya coba supplier, ada pump supplier, ada leather supplier, distributor juga ada, bukan ada distributor bir sini, ada distributor kertas, jadi banyak ya pilihannya. Nah, saya pilih ini Mas Panji sahabat, industri pasir gitu ya, karena pasirnya banyak ini. Kebetulan ada nih kategorinya. Jadi sebisa mungkin sahabat, kategori bisnis pilih deh, suggestion dari Google, jadi jangan arang-arang gitu ya. Karena itu lebih baik, nanti bisa karena Google udah menyediakan gitu, kalau pasir itu apa aja, ada supplier pasir, ada jasa pasir, kalau misalnya jasa apa aja gitu, kita tinggal pilih aja, suggestionnya banyak. Betul, ibarat ujian waktu dulu adalah multiple choice gitu. Nah itu ya, jangan arang-arang gitu ya. Ini bukan essay, bukan jawaban tulis, tapi multiple, silakan pilih begitu ya. Iya, karena gitu sahabat ya, jangan kita terburu-buru akhirnya salah untuk mengkategorikan bisnis kita. Itu salah kategori, bahaya Mas Panji. Orang bingung, nama bisnisnya pasir, kategorinya restoran, masalah kan? Ini dalam hati pelanggan, ini serius nggak sih bisnisnya gitu? Akhirnya ditinggalin kan, orang malas ngubungin. Jangan-jangannya anak SMP nyeting, main-main, jangan-jangan loh ya. Mungkin pikiran mereka gitu kan, jangan-jangan spammer gitu ya. Jadi kita harus hati-hati nama bisnisnya apa, dan itu harus sesuai dengan kategori bisnis. Dan selanjutnya ya sahabat ya, selanjutnya pilihannya apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi. Nah penting yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor. Ya, kita iya aja ya, jangan tidak ya. Jadi ya aja gitu. Jadi lokasi ini akan ditampilkan di Google Maps ya, karena kita sudah tekan tombolnya, dan penelusuran saat pelanggan mencari bisnis kita. Selanjutnya, nah ini penting, di mana alamatnya ya? Di sini ada negara, habis negara ada alamat, pastinya alamatnya di situ mesti habis alamat ada kota, ada provinsi, bahkan kode pos. Ini harus diisi secara lengkap ya sahabat ya, jangan sampai alamatnya tidak lengkap, nanti bahaya gitu, nanti nggak di approve oleh Google. Nanti dianggap spamming atau dianggap main-main.
Dan berikutnya, sahabat, di sini alamatnya di Jakarta pastinya, terus ada RT RW, ada kelurahan, ya, ada kecamatan, terus kotanya apa, terus provinsinya apa, dan sampai ke kode pos. Nah, selanjutnya, setelah alamat sudah lengkap tadi ya, tadi yang di awal ada nama bisnisnya apa, kategorinya apa, terus alamatnya, selanjutnya sekarang, apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi? Nah, ini penting nih. Mas Panji, yang seperti saya sebutkan minggu kemarin ya Mas Panji ya. Iya. Tulis aja ya, jangan tidak gitu. Jadi kita melayani bisnis, bukan hanya di sekitar kita, tapi mungkin di luar kota Sidoarjo. Kita ya aja gitu. Jadi begini, kata Google, misalnya jika menyediakan layanan datang ke rumah atau pengantaran ke pelanggan, jadi ada orang bisa datang ke toko kita, atau kita misalnya begini, sahabat, jasa ya, jasa apa misalnya? Jasa jasa rumah tangga ya, misalnya gitu ya. Apa rumah tangga ya, bersih-bersih rumah. Kita kan datang ke rumah orang kan, atau itu apa namanya, servis AC gitu ya, Mas Panji ya. Iya. Alamatnya ada, jasa cuci mobil. Ya. Mobile kan bisa jadi itu. Bisa. Jadi bukan hanya orang datang ke toko kita, tapi kita bisa juga datang ke rumah orang gitu. Seperti jasa AC tadi kan. Servis AC kita datang kan ke rumah orang itu, karena AC di rumah dia dong. Bukan AC-nya dia dicabut bawa ke toko kita, enggak dong. Tulis ya aja, ya saya juga melayani pelanggan di luar lokasi saya. Ya, jadi ya aja deh, jangan tidak ya. Dan selanjutnya, nah ini juga bagus ya, penting ya. Jadi tambahkan area layanan opsional, ini sudah opsional tapi penting banget. Jadi Anda dapat mencantumkan area layanan di bawah, area layanan akan muncul di listingan Anda dan membantu mendatangkan pelanggan yang relevan. Jadi kita bisa tambahkan di luar Sidoarjo, sahabat. Misalnya apa, Surabaya kita tambahkan gitu, walaupun kita punya toko di Sidoarjo atau domisili kita Sidoarjo, kita bisa tambahkan Gresik. Kita bisa tambahkan kota, misalnya Pasuruan, bahkan kita bisa tambahkan Bangkalan ya, Bangkalan agak jauh walaupun dekat juga ya. Terus tambahkan apa lagi ya? Atau mungkin di Tulungagung, Trenggalek, ya, Trenggalek, di Nganjuk, Mojokerto, yang dekat-dekat gitu ya. Tapi jangan sampai Jogja ya, terlalu jauh gitu. Iya betul. Pokoknya Sidoarjo dan sekitarnya, kota-kota satelit. Dan selanjutnya, sahabat. Di sini pilihan saya banyak nih, sahabat ya. Jadi ini alamat bisnisnya di Jakarta, tapi di sini disebut dicantumkan juga kota-kota di sekitar Jakarta seperti Depok gitu ya. Depok ini Jakarta ya, case-nya. Terus ada Tangerang, ada Bekasi, ada Bogor, bahkan Kepulauan Seribu nih, sahabat. Kepulauan Seribu yang jauh tuh. Tapi kan masih Jakarta kan, Kepulauan Seribu. Betul. Itu kabupaten sendiri. Selanjutnya detail kontak ya, detail kontak apa yang ingin Anda tampilkan kepada pelanggan. Di sini ada nomor HP, ada nomor HP, ada bendera Indonesia. Jangan pilih bendera lain ya, jangan pilih bendera Amerika gitu. Kita pilih bendera Indonesia, nomor telepon kita apa. Terus yang kedua ada pilihan URL situs saat ini. Nah penting nih, jadi ada tiga pilihan. Ada namanya radio button ya, ada 3 button. Ada URL situs saat ini. Terus kedua, saya tidak butuh situs ya. Ketiga, buat situs gratis berdasarkan info Anda. Jadi 3 pilihan nih, kita punya situs, kedua kita nggak punya situs, ketiga situs nanti kita buatkan melalui Google Business Go. Jadi yang punya silakan cantumkan, yang belum punya tekan tombol paling akhir, yang tidak mau situs, tidak butuh situs, tombol tengah. Tapi ini nggak bagus ya, nggak punya situs ya. Sebisa mungkin kita punya situs. Pastinya gratis kalau melalui Google Business Go. Ya, jadi bisa saling menunjang. Baik Pak Idam, tidak terasa ini sudah hampir jam 8. Next time oke. Kita akan lanjut kembali untuk Google Business. Kalau memang pemaparannya di minggu ini masih dirasa kurang begitu ya. Betul. Minggu depan kita coba live dengan bisnis yang real ya, Mas Andi ya, sahabat ya. Ya, yang tadi sudah di-create oleh Pak Idam ya. Dan mungkin sahabat pendengar dan pemirsa baik itu di Sidoarjo, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung juga sudah mulai untuk mencoba di Google Business masing-masing ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan apa-apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Idam, dan ini juga bisa menjadi sebuah promosi gratis, bisa dikatakan begitu ya. Betul, gratis, betul. Untuk usaha Anda. Baik, Pak Idam, terima kasih untuk waktunya. Sukses. Salam juga untuk keluarga. Salam sehat selalu nih Pak Idam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.